Penyanyi sekaligus seorang pencipta lagu Uci Nurul diketahui punya hubungan dekat dengan penyanyi muda veteran Beto Putra Onsu. Uci mengaku tahu betul proses dibalik terciptanya beberapa lagu yang diciptakan oleh putra dari Ruben Onsu dan Sherwenda tersebut. Menurut penyanyi yang dikenal publik sebagai salah satu personel vokal Elva Singers itu, Onyo, panggilan akrab veteran Beto Putra Onsu, kerap mencurahkan kegalauannya dengan membuat lirik lagu. Terlepas kegalauan yang sedang dirasakan Onyo, Uci mengaku memberikan dukungan penuh kepadanya dalam menulis lagu. Uci juga mengatakan dirinya memang kerap menjadi teman curhat Onyo. Sebenarnya ini bukan diniatin ya gitu. Jadi aku tuh seneng banget bikin lagu dari dulu gitu. Cuman memang ada yang dipakai sama siapa, ada yang enggak. Jadi enggak seperti Melly Goeslaw gitulah gitu. Cuman aku tuh seneng banget bikin lagu. Nah kebetulan karena misalnya ini sekarang aku pokoknya semenjak pandemi malah jadi ngajar lebih banyak kan. Karena kan nyanyi juga ya gitulah gitu. Jadi justru sibuknya malah ngajar dan kebetulan nggak tahu ya emang udah diarahin kali ya. Dapat murid bagus-bagus dan banyak anak kecil gitu. Jadi aku sih terserah sih, maksudnya aku bikin lagu aja gitu. Jadi aku bisa ngomong ke orang tuanya, ini aku bikin lagu nih gitu. Terus kalau mereka suka, akhirnya udah deh rekaman aja. Dan ternyata ada beberapa proyek yang begitu gitu sekarang. Jadi kalau diniatin kayak gitunya sih enggak, cuman aku ngelihat bahwa kayaknya ilmu dari abang tuh juga menurun ke aku. Dan aku kan banyak kerja sama Bang Elva dulu, ngedirect buat Sherina, buat Alika gitu, banyaklah penyanyi anak-anak juga kan. Jadi paling nggak irama kerjanya abang aku udah tahu dan itu kayak udah merasuk gitu. Jadi apa yang waktu itu ininya abang kerjanya kayak gimana, ini yang aku terapkan sekarang dan ternyata ini kepake banget. Dan ya udah jadinya ternyata sekarang jadi banyak produksi untuk rekaman murid-murid gitu. Jadi nggak cuma yang umur 7 tahun nih, kemarin baru rekaman lagi tapi umur 14 tahun. Jadi beda lagi lagunya gitu. Iya, dan ini sebenarnya challenging juga ya. Karena ada murid aku juga yang pengen banget dibikinin lagu tapi aku belum ada ide. Jadinya tak dulu. Jadi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan di order terus bikin gitu. Aku harus tahu anaknya dulu seperti apa. Kalau bisa aku pengen lagu yang dinyanyiin itu adalah it's all about si anak itu gitu. Sesuai jadi karakter lah ya? Benar, dan sesuai dia tuh kayak Mylene Unicorn. Terus yang satu murid aku seneng dance, aku bikin lagu tentang dancing. Yang satu karakternya dia lucu, matanya bulat gitu-gitu. Jadi macem-macem lah gitu. Nggak bisa tiba-tiba jadi, tapi aku harus kenal sama anaknya dan ya itu kalau emang lagi mood dapetnya cepet tuh lagunya. Gitu. Kalau kesulitannya sih lebih pada saat kita workshop ya. Kalau workshop kan ya itu tadi, kalau anak kecil pendekatannya memang harus semi main, semi latihan. Terus kayak kalau contohnya Mylene dia membawa propertinya segala macam gitu, dia taruhlah keyboard si Unicorn Harmony lah, si Blades lah, siapalah itu gitu. Jadi banyakan emang distract untuk mainnya itu lebih banyak gitu. Cuman selama memang pada saat dia udah kembali lagi bisa fokus, ya udah kita fokusin lagi dia latihan gitu. Jadi kalau orang dewasa mungkin jauh lebih mudah karena mereka ngerti gitu saatnya emang latihan atau workshop. Tapi kalau anak-anak ya gitu banyak mainnya. Tapi justru pada saat dia udah fokus tuh cepet banget sih. Gitu, belum cranky-nya, belum misalnya temennya lagi main gitu deh gitu ya. Jadi harus banyak sabar kalau sama anak kecil. Gitu. Diem nggak Onyo, kalau lagi diem dia galau. Aku suka ngomongin, kenapa Nyong? Nah dia suka cerita tuh ya gitu. Nah kadang-kadang Onyo itu kayak aku juga ternyata, apa yang kita rasain itu kita pengen tuangin ke lagu. Gitu, mau lebih dapet lagunya. Jadi aku seneng banget karena ya tahu sendiri lah Onyo udah produksi beberapa lagu kan, lagu dia sendiri gitu. Jadi aku tahu, kadang aku tahu proses dari from scratch lah gitu. Dari dia belum ada melodi, baru ada lirik, baru ada tema gitu. Nanti coba main gitu. Aku suka, oke, gini nyo, coba ini. Enggak kayak gitu, nggak mau gitu. Terus tiba-tiba jadi lagu gitu. Jadi aku memang kadang-kadang bantuin Onyo untuk bisa dapetin moodnya segala macam. Memang selalu ini ya, sharing ke Mbak. Iya, dan dia tuh jahil gitu, dan anak itu menyenangkan gitu ya. Terus sangat rendah hati. Jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana ngomong yang macam-macam, ya aku sih tahu sendiri Onyo seperti apa gitu. Dia ke orangnya tuh respect banget dan dia banyak mau belajar, dia suka nanya gitu. Dan apa ya anaknya. Dia itu kalau misalnya dia lagi perasaan lagi nggak enak, emang dia lebih diem. Tapi kalau lagi happy banget udah menyenangkan banget lah hari itu gitu. Jadi jahilnya iya gitu, tapi materi aku kasih juga cepet dapet.
gitu. Jadi ya ABG lah gimana? Inilah. Sebenarnya dia nggak exactly bilang. Oh, tapi Dia gengsi kayaknya bilang. Cuman oke, Onyo lagi moodnya lagi apa? Aku cari lirik dulu. Aku bilang gitu. Aku ngarahin kalau Onyo bikin lagu itu cari lirik dulu, baru nanti melodi. Kalau aku bikin sendiri kan aku mau apa aja nih. Biasanya kalau aku bisa lirik dulu bisa. Nah kalau karena ini Onyo, jadi Onyo bikin lirik dulu nanti kita nyesuaiin melodinya. Nah dia tuh entah siapa Onyo tentang ini ya. Enggak, bukan, emang lagi pengen bikin aja. Gitu. Jadi dia nggak pernah bilang sejujurnya ini tentang siapa. Tapi ya kalau lagi galau kelihatan lah ya. Cuma dia nggak pernah mention ini enggak. Tapi dia cuma bilang aku lagi pengennya yang ini. Kata-katanya kayak gini bagus nggak? Gitu. Manusia memang kodratnya hidup berdampingan dengan makhluk halus atau makhluk tak kasat mata. Maka tak heran jika banyak orang yang memiliki pengalaman dengan hal-hal berbau gaib. Seperti halnya komedian Nina Carolina atau yang akrab disapa Po Alpa. Menjadi bintang tamu program horor terfavorit Kakak Beradik Podcast, Po Alpa menceritakan beberapa pengalaman horor yang pernah dialaminya semasa kecil. Po Alpa juga mengungkap bahwa dirinya termasuk sosok yang peka merasakan kehadiran makhluk halus. Banyak pengalamannya. Satu, gue meranjak ke dunia syuting acting tuh dapat orang-orang baik. Alhamdulillah dikelilingin orang baik, dirangkul sama orang-orang baik. Pokoknya banyak dah pengalaman. udah pernah juga nih? Pengalaman horor, pernah syuting lama cumanan. Ini mulai lagi nih begini aja. Gue orangnya sebenarnya penakut, cumanan orangnya penasaran. Setan. Ketemu setan apa? Iya. Pengalaman mistis pernah nggak? Pernah, gua waktu masih kecil. Jalan-jalan siang-siang di tengah Bentet nih. Lu kan lagi jam-jam anak kecil makan main ular naga panjangnya, bukan ke pada siang. Nah di bawah tuh rumah di jauh dari rumah gua ada kayak alang-alang gitu, kebun dah. Gua jalan di kebun tuh. Nah kata anak ini, ada soang nih. Kita takut loh, itu kuburan lama ternyata yang di alang-alang itu kuburan, ibaratnya kuburan nggak tahu namanya siapa, pokoknya itu kuburan lama aja, udah nggak tahu ada namanya, nggak ada mesan, kuburan keluarga kalau kata kita mah. Ada soang. Yuk kita takut pakai batu, kita takut bakul. Yuk kagak bergerak itu soang, takut lagi, kagak bergerak juga. Tuh. Nah ada yang ngetuk begini, itu kan kuburan bukan soang kali, itu sapan pocong gitu. Kita kabur, itu gua ngeliat bener-bener melek itu putih, tiduran. Nggak tahu itu apaan. Kalau soang mah kan pasti kabur. Masa diem aja, kodok lu, siang-siang bohong. Sama pengalaman nenek sihir dulu. Nenek sihir, kayak gimana tuh kok? Nah nenek sihir nggak tahu itu gua berajiminasi apa gimana, gua nggak paham deh tuh. Namanya gue main di kebun dulu kan, gimana sih main di kebun gede gitu, kebun nggak paham loh namanya gimana, ular naga panjangnya gitu, ada yang terbang, ada nenek sihir, masa ada sih, itu kan cuma ada di dongeng, namanya gitu kan, enggak beneran itu ada nenek sihir, cuman gue nggak tahu, cuma ngeliat sekelebat dong, apa itu burung apa apaan, set gitu doang, pernah tuh siang-siang bolong juga. Siang bolong juga. Tapi agak aneh pokoknya, kenapa lu ngeliat setannya siang bolong? Kotek, terus ada lagi gue ngeliat di sekolahan, ngeliat pala buntung, sampai gue digendong sama kepala sekolah, pala buntung, matanya putih, terus ininya apa tuh bejendol, pala buntung tuh rambutnya kayak keribu gitu. Udah tuh, gue nangis waktu itu nggak mau sekolah karena ngeliat pala buntung, heboh satu sekolahan pernah. Udah itu doang pengalaman gue. Bisa gue peka agak gitu kayak. Gue kalau tempatnya banyak tempat mistis nih, kayak tempat apa ya, kalau kata kita tuh tempat angker? Bukan angker, apa sih namanya, tempat usaha nih, seandainya warung nih, ada tempat seandainya pakai gitu-gituan apa gimana ya, paham lah ya lu ya. Nah terus gue berasanya kayak orang diusap, kayak ngantuk,
Kayak ngantuk aja udah begitu. Nah kalau keluar dari warung mah udah enggak. Melek lagi gitu, seger. Oh udah masuk toko nih. Aduh gak enak banget hawanya, ngantuk aja kayak orang diusap gitu. Itu di sini apa di luar kota Pok? Pernah ngalamin? Sering gue main begitu-begitu. Sering. Kadang-kadang kita lagi makan di mana tapi papasan kayak enak. Pengen ngantuk, aduh gak enak banget sih nih orang pakai apa sih gitu. Terus yang lu lakuin? Ya udah. Makan apa? Gue tetap makan. Cuman tahu. Nanti kan gak dapat jadwal karena gue setiap hari Kamis itu jadwal 2 episode. Gak pernah bisa. Karena ini minggu ini cuma dapatnya 2 minggu ini full 1 episode semua. Nah, mau nelpon. Apa lu bener-bener sombong lu ya? Gak pernah bisa lu sama gue. Emang kapan nih mah? Kamis Jumat. Bisa mah, bisa. Biasanya gue tuh jam 5 di sana baru kelar. Di jam 3 baru kelar gue. Keren kan? Karena gue nggak enak, biarin dah. Yang penting gue datang dulu ke sini. Sampai Oma bilang begini. Gue siapin patwal kalau perlu. Kata dia gitu. Gila ya. Saking pengennya di sini. Ada juga siang-siang tekote, apalagi malam. Dan itu gue denger pakai uji nyali lagi. Berani Pok ya? Enggak. Pakai nanya aja. Pertemuan penyanyi Rizky Ridho dengan pasangan selebritis Rizky Bilar dan Lesti Kejora sempat membuat warganet heboh. Diketahui Rizky Dia merupakan mantan kekasih dari Lesti Kejora. Hubungan ketiganya merenggang lantaran suatu hal yang sempat beredar pada publik. Namun kini ada yang berbeda dari ketiganya. Dalam kesempatan ini Rizky Ridho membeberkan momen pertemuannya dengan Bilar dan juga Lesti. Keduanya merasa senang karena dapat mengenal dan menjalin silaturahmi dengan Bilar saat bertemu di lapangan ketika bermain bola. Lantas benarkah di pertemuan pertamanya ini penyanyi Rizky Ridho sempat merasa canggung saat bertemu dengan Rizky Bilar? Alhamdulillah perasaannya biasa aja ya, karena memang kan kita di sini siapa aja boleh main kan ya, siapa aja. Jadi terbuka banget kajian musyawarah ini dalam berolahraga di sini. Habib-habib juga banyak main, jadi ya alhamdulillah senang bisa bersilaturahmi lah ya, dengan siapapun. Oh enggak sih, kalau memang sama Bilar ya alhamdulillah beliau juga ramah banget, baik juga, dan satu tim kemarin ya. Tadi juga Ido ya, satu tim sama Ido. Ya senang aja lah karena yang tadinya berjarak sekarang merapat. Alhamdulillah. Yang tadinya tidak yang membuat jarak itu siapa? Bukan kita ya, bukan orang-orang ya, tapi netizen. Kalau kemarin mungkin ya pastilah ya, yang mana yang belum pernah ketemu juga. Sekarang alhamdulillah sekarang sangat berbaur. Iya, nggak ngerti aku tuh. Iya, pengumpan. Ya. Alhamdulillah. Jadi udah kayak apa ya? Udah tau lah feelingnya gitu. Jadi udah kebaca juga permainannya dia seperti apa. Dia juga ngebaca permainan Ido. Jadi ketika Ido naik, dia di bawah, dia naik. Gantian. Ya itu sih feeling tadi udah satu. Ya ibarat chemistry lo udah chemistry udah dapet. Termasuk Bang Daeng juga. Kanan, ya Bang Daeng juga kemarin tadi ya, terakhir itu udah enak sih. Jadi memang sering bareng harus pasti dapat chemistry. Kalau untuk Iki sendiri nggak ada ya, karena memang beda tim kalau sama Iki. Jadi kalau ketika siapa yang kalah itu harus istirahat keluar. Dia main kan nggak mungkin ngobrol di tengah lapangan. Tadi ngobrol kalau itu ngobrolin permainan, terus nanti siapa yang di bawah ya? Nanti gimana ya Bang? Nanti siapa ini? Ada mungkin yang satu, wah ini kayaknya kita harus rebutan ini, jadi harus masuk duluan nih, biasanya kan ganti. Ya itu sih tadi ketawain itu sih. Ya begitulah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan silaturahminya terus panjang. Amin. Ada kalau untuk sebelumnya memang nggak juga pernah ketemu gitu ya. Kalau untuk sebelumnya nggak pernah ketemu, dan alhamdulillah ini adalah minggu kedua udah ketemu ya. Ini mungkin alhamdulillah insyaallah kalau memang ada waktu sama-sama kita bisa main di luar sih ya. Bukan hanya di sini aja. Silaturahmi itu di mana aja Sama siapa aja. Mereka bukan apa ya, lihat dari di layar aja. Kita memang mereka
lihat itu wah ini perdebatan apa segala macam. Ini sebenarnya Gimana yang ya, menyuguhkan ya? Iya, kita tunjukkan alhamdulillah. Bila juga berhati besar banget mau bergabung di sini karena mungkin ajakan dari Bang Abang Wisnu ya. Jadi beliau yang membuka jalan buat kita bisa silaturahmi ini luar biasa. Jadi kita tunjukin kita baik-baik aja nih. Jadi alhamdulillah respon dari teman-teman juga yang para fans yang masing-masing sangat merespon sangat baik sih. Jadi ya kita bersyukur dengan adanya newsletter ini bisa silaturahmi. Pasti harus. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, ya bisa saja nanti ya Allah alam kan, ya bisa bersinergi dengan hal yang lain. Insyaallah. Kalau untuk itu belum arah. Paling malam Selasa depan datang lagi, ya bareng lagi kita main bareng lagi. Kalau untuk itu pasti Ido selalu berkabaran. Kalau Ido ya sama dia, Bang datang nggak? Datang insyaallah.